ready. Jurus jitu Francisco Bagnaia kalahkan Jorge Martin di MotoGP Australia 2023 akan dibahas di sini. Pembalap Ducati Lenovo tersebut finish kedua di belakang Johan Zarco selagi Jorge Martin terlempar kelima. Balapan di sirkuit Phillip Island pada Sabtu, tanggal 21 Oktober tahun 2023, siang berjalan dengan sengit. Pecco, sapaan Bagnaia, yang sempat tertinggal dalam balapan sukses mengejar Martin yang sempat unggul hingga 3 detik, namun malah finish kelima karena salah strategi dalam pemilihan ban. Martin memilih ban belakang lunak untuk mengebut sejak awal. Itu sempat terlihat bagus pada awalnya karena dia mampu unggul jauh, namun ban lunak tersebut tidak bisa tahan lama hingga lap-lap akhir hingga Martin dilewati dengan mudah oleh 4 pembalap di belakangnya pada lap terakhir. Saya pikir ban lunak yang digunakan Martin akan habis lebih cepat. Ternyata bannya habis 3 lap sebelum balapan berakhir, jadi kami mampu mengejar dan menyalipnya pada lap terakhir, kata Pecco, yang memakai pasangan ban keras medium pada balapan tersebut, dilansir dari Speedweek, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Saya sudah tahu bahwa pada 2 lap terakhir kami pasti akan menyalipnya, Martin, karena dia mengalami masalah traksi yang cukup parah, lanjutnya. Martin pun harus rela disalip beberapa pembalap lainnya pada lap terakhir balapan utama seri ke-16 MotoGP musim ini tersebut. Pada akhirnya, pembalap asal Spanyol itu harus rela finish di posisi kelima. Harapan Jorge Martin untuk menutup kesenjangan kejuaraan MotoGP dengan pemimpin klasemen Francisco Bagnaia terpukul pada Minggu pagi karena kondisi cuaca buruk menyebabkan lomba lari cepat dibatalkan. Kondisi yang sudah sulit, angin kencang dan lintasan basah diperkirakan akan terus memburuk sehingga memaksa pihak penyelenggara. Itu merupakan kekecewaan bagi Martin, yang memenangkan 4 sprint terakhir. Angin kencang dan kondisi lintasan yang memburuk menyebabkan sprint race MotoGP Australia dibatalkan pada Minggu pagi, sehingga memukul harapan Jorge Martin untuk merombak Francisco Bagnaia di klasemen kejuaraan. Balapan utama telah dipindahkan ke hari Sabtu untuk menghindari cuaca terburuk, tetapi kekacauan di balapan Moto2 dan Moto3 pada hari Minggu sebelumnya membuat sprint selalu diragukan. Dengan selisih 27 poin antara dua pesaing utama, kualifikasi Martin untuk start terdepan menjanjikan dampak nyata terhadap gelar juara. Namun, penyelenggara lomba merasa harus turun tangan karena angin sudah kencang dan diperkirakan mencapai kecepatan 50 mil per jam. Mereka mengeluarkan pernyataan, menjelaskan keputusan tersebut. Bunyinya, perubahan dilakukan pada jadwal untuk mencoba dan memastikan aksi lintasan maksimum dalam kondisi simen mungkin pada hari Minggu. Namun kondisi cuaca, yang diperkirakan akan memburuk sepanjang hari, mengharuskan pembatalan aktivitas lintasan lebih lanjut. Martin telah memenangkan masing-masing 4 balapan sprint terakhir, memegang rekor sepanjang masa dalam disiplin yang diperkenalkan musim ini, dan berharap untuk mendapatkan poin maksimal di Phillip Island juga. Bagnaia, pada bagiannya, kecewa tetapi akhirnya menyetujui keputusan tersebut. Dia berkata, "Bagi saya ini adalah sebuah kesempatan yang sia-sia ketika kami kalah dalam balapan. Saya bersiap untuk bertarung memperebutkan posisi teratas dan saya bersikap positif." Namun anginnya cukup kencang dan dengan pembalap MotoGP yang melaju dengan kecepatan 330 kpj, hal ini bisa menjadi sangat berbahaya, jadi bagi saya keputusan itu adalah keputusan yang tepat. Marc Marquez, yang sudah tidak asing lagi bersaing memperebutkan gelar MotoGP setelah memenangkan 6 gelar di antaranya, merasakan hal serupa. Dia berkata, "Saat pemanasan, hal itu bisa diterima, tapi sepertinya anginnya sangat kencang dan terutama dengan motor ini, dengan semua aerodinamis yang kami miliki, ini menjadi sedikit berbahaya." Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, pesimistis bahwa timnya bisa bangkit dan tampil kompetitif pada MotoGP 2024.
Tidak bisa dipungkiri bahwa Quartararo masih mengalami situasi yang sulit bersama Yamaha hingga MotoGP 2023 merampungkan 16 seri. Terkini, performa kurang apik ditunjukkan pembalap asal Prancis tersebut pada seri MotoGP Australia 2023 di Phillip Island. Dalam balapan yang dilangsungkan pada Sabtu tanggal 21 Oktober tahun 2023 kemarin, Quartararo harus puas meraih finish di urutan ke-14. Padahal dalam seri sebelumnya yakni GP Indonesia di sirkuit Mandalika, El Diablo berhasil mengemas podium ketiga. Inkonsistensi performa motor Izer M1 pada musim ini membuat Quartararo merasa gusar menatap kerasnya kompetisi tahun depan. Quartararo sendiri merasa Yamaha belum bisa menjaga momentum kemajuan yang sudah mereka raih. Masalahnya adalah kami bisa melangkah maju di beberapa tempat, kata Quartararo, dilansir dari Corse di Moto. Tapi pada saat yang sama kami harus mundur 2 langkah di aspek lainnya, tuturnya menambahkan. Juara dunia MotoGP 2021 itu merasa bahwa saat ini motor Yamaha telah banyak kehilangan karakternya. Tidaknya power mesin yang kurang mumpuni, Izer M1 saat ini juga semakin susah untuk dikendalikan saat berada di tikungan. Kami tidak pernah memiliki mesin yang powerful, tapi handling motor ini cukup unik sampai musim lalu, kata Quartararo. Hal itu kini telah hilang sepenuhnya dan jarak kita semakin jauh dari sebelumnya, tuturnya menambahkan. Untuk musim depan sendiri, rekan setim Franco Morbidelli ini belum bisa berbicara banyak soal peluang meraih gelar juara dunia. Yang terpenting bagi Quartararo, dirinya bisa mengawal kebangkitan Yamaha dengan membuat progres setahap demi setahap. Saya akhirnya ingin merasakan bahwa Yamaha menawarkan saya sebuah perspektif, ujar Quartararo. Saya tidak berharap meraih kemenangan pada musim depan tapi saya ingin membuat progres dan semakin dekat dengan rival. Ini adalah tujuan saya menginginkan proyek pemenang untuk tahun depan dan seterusnya, imbuhnya. Lebih lanjut, Quartararo merasa Yamaha butuh waktu yang relatif lama sekitar 15 tahun lagi untuk bisa menyamai level rival mereka. Kami membutuhkan 15 musim dingin untuk bisa berada di level yang sama dengan musuh kami, kata Quartararo. Masalahnya adalah dalam beberapa musim belakangan kita mungkin memperoleh sesuatu di satu aspek motor ini namun kita kehilangan di aspek lain. Sasis yang kami miliki di musim-musim sebelumnya adalah sesuatu yang ajaib, Anda bisa melakukan apapun dengan motornya. Tentu saja motornya lambat tapi saat menikung sensasinya luar biasa. Sekarang tidak hanya lambat, tetapi tidak lagi bisa menikung dengan lincah seperti dulu, imbuhnya.